Video kali ini gue dedikasikan untuk sosok yang namanya Pak Darminto M. Sudarmo. Dia adalah co-founder dari Institut Humor Indonesia Kini. Beliau adalah seorang pemikir humor, kartunis, dan juga pernah menjadi pemimpin redaksi majalah humor. Kenapa gue anggap ini penting? Karena di buku terakhirnya yang berjudul Anatomi Lelucon di Indonesia yang diperbaharui, disampaikan ada 14 jurus humor yang penting untuk dipahami semua orang. Jadi ini video memang gue persembahkan untuk beliau, ya, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Nah, yang pertama adalah gue mau sampaikan tentang jurus pertama, yaitu jurus yang namanya guyon parikeno atau parikena. Guyon parikeno ini menurut beliau atau menurut buku tersebut sifatnya tuh nakal dan menyindir tapi nggak tajam-tajam amat. Jadi bisa dibilang menyindir seseorang tanpa membuat sosok tersebut tersinggung. Ini memang sebuah mekanisme yang nggak mudah, karena kita nggak bisa mengukur kedalaman ketersinggungan seseorang kan. Seseorang ada yang dengan humor yang paling rendah atau humor yang paling sopan pun bisa aja marah, tapi ini terukur paling tidak. Ini memang dilakukan untuk sosok yang lebih tinggi dari kita, misalnya orang-orang pimpinan, bos kita, atau orang-orang yang kita tidak kenal secara akrab. Ini pernah gue lakukan ketika gue ketemu sama sosok, gue lupa namanya siapa, dan pertama kali gue ketemu dia, sosoknya adalah ibu-ibu pakai hijab, punya anak satu kalau nggak SMP, dan gue harus berhati-hati. Kenapa? Karena gini, karena nggak semua wanita bisa menerima humor yang disampaikan. Apalagi beberapa wanita yang sangat feminis, dia bisa sangat berhati-hati atau mungkin agak mudah tersinggung ketika mendengar humor yang sifatnya seksis, ya. Jadi ketika ketemu, gue nggak langsung berhumor karena gue harus tahu dulu dia seperti apa dan sejauh mana dia bisa menerima humor dari gue. Nah, untuk sosok seperti itu kita bisa menggunakan pendekatan guyon parikeno ini, ya. Sifatnya memang persuasif dan sedikit agak feodal. Kenapa? Karena kita harus menempatkan diri kita di bawah sosok tersebut meskipun tidak merendahkan diri kita. Ini nggak mudah teman-teman. Mengingat beberapa orang yang mungkin sudah punya sifat yang lebih tinggi, menganggap diri lebih bagus daripada yang lain. Ini agak susah nih. Tapi sebenarnya secara umum guyon parikeno ini adalah tipikal humor yang ada di Indonesia. Ketika kita mau menyindir seseorang tapi sangat berhati-hati menyampaikan sindiran tersebut. Harapannya adalah orang yang jadi target atau objek kita bisa memahami humor kita, minimal tersenyum, tapi sama sekali nggak tersinggung. Susah ya? Ya emang agak susah. Tapi kalau orang terbiasa, dia akan lebih mudah. Contohnya apa sih? Contohnya seperti inilah. Ketika ketemu sama seseorang yang belum kita kenal, kita akan, kalau beberapa orang bilangnya cek ombak. Sampai sejauh mana dia bisa menerima humor kita. Biasanya, kalau gue pribadi cenderung mengolok-olok diri gue sendiri. Ini masing-masing orang berbeda ya. Ketika gue ketemu ada orang yang secara fisik lebih bagus daripada gue, ya, ramping, keren, cantik, atau dia punya strata sosial yang tinggi, gue akan lihat dia secara fisik bagus apa enggak, ya. Kalau orangnya jaga kesehatan, gue akan tinggal bilang, halo saya Yaser, maaf ya saya besar gitu loh. Atau ketika halo saya Yaser, maaf ya saya botak gitu loh. Itu gue akan ngeliat tuh dia sampai sejauh mana bisa menerima humor gue itu. Kalau dia bisa menerima, artinya gue bisa naik ke level berikutnya. Sekarang bisa nih jadi dijak bercanda. Tapi ketika gue ngomong begitu dianya tetap tegang, nggak ketawa, cenderung nggak ngerespon. Nah, hati-hati nih sama orang-orang seperti ini. Itu yang gue bilang tadi, kenapa agak sedikit persuasif dan berbau feodal, karena kita menempatkan diri kita di bawah dia, bukan di atas dia. Beberapa konsep mengatakan kalau kita bercanda dan orang yang kita bercandain nggak terima, artinya frekuensi kita nggak sama. Berarti lo beda dong, Ser. Kan lo bilang harus sama. Iya, sama bukan berarti sama arti kata stratanya, enggak. Kita coba memposisikan diri kita di bawah dia. Makanya gue bilang tadi agak sedikit berbau feodal. Bukan gue bilang, Deng. Yang bilang Pak Darminto di buku yang berjudul Anatomi Lelucon di Indonesia itu, ya. Teman-teman sekalian, seperti apa sih biasanya jokes yang disampaikan? Yang udah pasti adalah jokes yang disampaikan sangat sopan.
Beberapa orang menganggap ini adalah budaya Jawa. Memang, makanya julukannya karena kebetulan memang Pak Darminto seperti namanya juga memang orang Jawa. Jadi pendekatannya memang pendekatan Jawa, di mana kita kalau menyampaikan sesuatu diusahakan sesopan mungkin tanpa menyinggung objek yang kita tuju, ya. Emang sopan. Beberapa kalau di politik ada nggak sih, share? Politik ada, tapi tergantung orangnya biasanya. Kalau orang tersebut terbiasa menggunakan kata-kata yang tidak langsung atau kata-kata yang tidak menohok, dia akan terbiasa menggunakan jenis humor seperti ini, ya. Nggak semua orang, karena memang nggak semua orang mampu punya 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 kebiasaan menyampaikan humor seperti ini. Kalau gue, apakah gue bisa? Sementara ini gue masih bisa menyampaikan humor dengan gaya seperti ini. Tapi ada banyak teman-teman gue yang nggak bisa. Oh, nggak bisa, kalau gue harus hantam promo gitu. Biasa seperti itu. Lagi-lagi teman-teman sekalian, masing-masing orang beda. Nah, waktu itu ada pertanyaan ke gue, Share, kalau lo bilang guyon Parikeno itu dari bawahan ke atasan, gimana caranya kita bisa bercanda sama bos kita? Apalagi kalau bos itu sama sekali bukan tipikal suka bercanda. Jujur aja, guyon Parikeno memang paling enak dilakukan atau disampaikan untuk bos-bos yang tipikal seperti itu, yang tidak bisa menerima humor secara jelas. Contoh paling gampang gini deh, misalnya nih, Share, tolong ambilin uang 1 M di bank. Gua ngambil nih, pasti dikawal dong, nggak mungkin nggak, pasti ada polisi. Kemudian dari satpam dari kantor pasti akan gua ngawal. Begitu sampai uang itu di kantor, gua akan lapor dong ke bos, ya. Dan gua akan menyampaikan sedikit humor, ya, terkait hal tersebut. Contoh misalnya gini, gue bilang sama si bos, Pak, ini udah saya ambil jumlahnya 1 miliar utuh. Kalau misalnya Bapak butuh teman buat ngabisin, saya bersedia loh, Pak. Kira-kira seperti itu. Biasanya untuk level-level pimpinan, humor-humor tipis-tipis begini itu masih bisa kemakan, ya, meskipun dia nggak akan mungkin maksud kamu apa ya, nggak begitu, ya. Tapi lagi-lagi orang tersebut atau sosok yang seperti gua tadi memang harus dikenal orang yang suka humor minimal tipis-tipis. Tapi kalau orang selama ini serius tiba-tiba ngomong begitu, bisa aja itu dianggap bukan humor, tapi dianggap sebuah harapan tersembunyi. Itu yang bahaya. Makanya gue bilang tadi, diusahakan lo semua ketika menggunakan humor, lihat dulu porsi yang pas buat lo yang mana. Kalau gue sarankan untuk orang yang baru memulai, gunakan guyon Parikeno. Kenapa? Itu akan jauh lebih aman disampaikan ketimbang tipe-tipe yang lain. Oke? Kira-kira itu yang bisa gue sampaikan ke teman-teman terkait sama jurus humor pertama dari buku Anatomi Lelucon Indonesia karya Pak Darminto M. Sudarmo. Kita akan ketemu di jurus-jurus selanjutnya.